There is no limit to your love, no foundation more secure. There is no rock that is higher, no word more sure. You overflow from heaven and flooded to the earth, flooded to the earth. And where there once was darkness, we're beholding your light, beholding your light. And from your fullness we receive. Thank you, Lord. From your fullness we receive. Grace upon grace upon grace upon grace. Grace upon grace upon grace upon grace. Jesus, you are forever, Lord, the beginning and the end. You give the sea its limit, and you're in our midst. You overflow from heaven and flooded to the earth, flooded to the earth. And where there once was darkness, we're beholding your light, beholding your light. And from your fullness we receive, from your fullness we receive. Grace upon grace upon grace upon grace. Grace upon grace upon grace upon grace. Selamat sore khususnya kepada anak-anak 2020, dan kita berterima kasih untuk sore hari ini kita boleh menyelenggarakan untuk WNS Assembly bersama-sama. Dan kita akan mulai untuk WNS pada hari ini, dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan dan berkat dari Tuhan dalam hidup kami, secara khusus untuk panitia yang telah menyiapkan WNS ini boleh berjalan, dan juga untuk setiap mahasiswa 2020 dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang juga kiranya boleh memimpin acara ini untuk boleh menjadi sebuah berkat untuk kami semua yang mengikutinya. Dan biarlah puji-pujian serta firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Pak Peters boleh benar-benar menguatkan kami, menolong kami untuk melangkah di dalam hidup kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati acara ini dari awal hingga akhir, dan kami percaya
Tuhan mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Datan Difan. I am really glad that you are here. For Cohort 2020 students all over the globe, this is the start to the university academic year like no other. No other group of students in history has ever started the academic year like you are. It is appropriate that at Upaha we have chosen the theme of Grow and Go for this academic year. Let me give you some advice on how to grow in this new academic year in very unique and uncertain times. First, reflecting on our theme verse of Colossians 1, 9b to 11, walk in a manner worthy of the Lord from verse 10. Spend time each day in God's word and prayer. The Apostle Paul also tells believers in Ephesians chapter 4, verse 1, to walk in a manner worthy of their calling. Second, remember that walking is a journey. We each have things to learn as we walk in this way. There will be challenges as you begin this journey to become an excellent nurse who follows Christ. We are here to help you. Third, as you face some of these challenges, ask for help. Ask questions. Talk with your mentor. Talk with your care group leader. Talk with those that are in student services. And also, talk and ask questions from your docent and clinical educator. Finally, online learning at Upaha will be new for you. I know that you have completed your senior year doing a variation of online and home learning. How we do online learning at Upaha with MFlex will be slightly different. Again, ask questions. Talk with your docent. Contact EduTech if you need help. As we think about go and be active in the different online opportunities. We want to build a strong community in FON with you as part of that community. Actively participate in these online communities. Get to know each other. Ask questions and ask for help. For all of us in the FON community, including our returning students and everyone in the FON faculty, this next year will be an exciting yet challenging year. As you have questions, reach out and ask. Communicate if you are having difficulty, and we will work to help you find the resources that you need. We are walking together in this journey. As we look at what the Apostle Paul says in Ephesians verses 1 and verse 2, you can see in verse 1 that he's asking believers to walk in a manner worthy of our calling. And then in the second verse, he gives more information on how to do that walk. We do that by showing humility and gentleness, by demonstrating patience and tolerance and love. So show and demonstrate these qualities to others, but also show and demonstrate these qualities to yourself. Be compassionate to others, and also be compassionate to yourself. May each of us grow and go in this next academic year as we walk together in a manner worthy of our Lord. Even though you may be sitting at the other end of the screen alone, you are not alone. Each of us in FON are here for you. We will walk alongside you. God is with us, and together we will follow and walk after him. Terima kasih. Don't you know I'm no good for you? I've learned to lose, you can't afford to.
pressure to stop you bleeding, but nothing ever stops you leaving. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. I could lie, say I like it like that, like it like that. I could lie, say I like it like that, like it like that. Don't you know too much already? I'll only hurt you if you let me. Call me friend, but keep me closer. And I'll call you when the party's over. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. And I could lie, say I like it like that, like it like that. Yeah, I could lie, say I like it like that, like it like that. But nothing is better sometimes. Once we've both said our goodbyes, let's just let it go. Let me let you go. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. I could lie, say I like it like that, like it like that. I could lie, say I like it like that, like it like that. At break of day, in hope we rise. We speak your name, we lift our eyes, tune our hearts to your beat. Where we
Shalom. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, marilah kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan dengan saat teduh sejenak. Dalam Mazmur 150 ayatnya yang ke-6 berkata, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian yang berkata, Lord, I offer my life to you. Sing the past, then share and sing, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Sing the past, then share and sing, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my name to you, lifting my praise to you as a pleasing Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk perbuatan-Mu yang dahsyat dan luar biasa dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami diberi kesempatan untuk boleh datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Berkati kami, urapi kami Bapa, biarlah kami boleh berfokus hanya untuk menyembah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita siapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian yang berkata, Ku nyanyi haleluya.
Selamat pagi, saudara-saudara para mahasiswa-mahasiswi di Faculty of Nursing. Ya, hari ini kita bertemu dan bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapa, pimpinlah kami untuk mengerti firman-Mu, sehingga kami lebih berdedikasi di dalam panggilan kami sebagai perawat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya sengaja memilih satu nas khusus untuk menjadi renungan kita. Saya mengambil dari Matius 4 ayat 19. Saya akan bacakan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Di Amerika ada seorang bernama Os Guinness. Beliau dulu adalah penasehat Presiden Amerika Serikat. Dia juga orang Kristen, dia beribadah di suatu gereja, dan disitulah dia merenungkan tentang panggilan sebagai orang Kristen. Nah, saudara, dia menulis buku yang saya cantumkan di sini, yaitu berjudul The Call. Buku ini bagus sekali untuk memahami panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, pertanyaan sering muncul di dalam hati kita. Apakah panggilan hidupku? Apakah kehendak Tuhan untuk aku? Apakah aku dipanggil sebagai perawat? Jikalau tidak dipanggil sebagai perawat, aku harus bagaimana? Aku harus studi di mana? Apa karena ini peluang beasiswa aku mengambil? Jadi kita harus berpikir bagaimana mengenai hal ini. Nah, saudara, mari kita memikirkan tentang panggilan. Ayat ini mengungkapkan tentang panggilan, dan mari kita merenungkan bagaimana kita seharusnya mengerti panggilan Tuhan terhadap kita, terhadap manusia. Saya mengajak kita melihat kembali ayat ini. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Perhatikan, di dalam ayat ini ada dua frase yang perlu kita renungkan. Dua frase penting ini, jikalau kita pahami baik-baik, membuat kita sadar bagaimana merespon panggilan Tuhan. Yang pertama, mari ikutlah aku. Ini adalah frase yang pertama. Waktu Tuhan Yesus berjalan di dunia, kemudian mulai memanggil muridnya, dia bertemu dengan Petrus dan juga saudara-saudaranya. Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini, "Mari ikutlah aku." Nah, perhatikan frase pertama ini mengatakan, "Come, follow me." Ini adalah panggilan terpenting di dalam hidup manusia. Come follow me, mari ikutlah aku. Panggilan terpenting itu apa? Ada begitu banyak panggilan, tetapi ada panggilan terpenting. Panggilan terpenting ialah panggilan Allah bagi kita untuk berelasi dengan dirinya. Ini adalah panggilan terpenting melebihi semua panggilan yang lain. Saudara-saudara, di dalam kaitan memenuhi panggilan terpenting ini, maka kita mengingat Matius 16 ayat 24 mengatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Panggilan terpenting memberitahu kita untuk kita ikut Tuhan Yesus, untuk kita mengikut Allah yang sejati, lalu terjadi relasi yang baik. Jikalau seseorang mengabaikan panggilan terpenting ini, apalah gunanya dia memperoleh seluruh dunia jikalau hidupnya binasa? Maka di tengah berbagai panggilan dari teman-teman, panggilan dari orang tua, panggilan dari pimpinan fakultas, panggilan dari pemerintah, panggilan terpenting adalah panggilan dari Tuhan, dan panggilan Tuhan yang terpenting adalah panggilan untuk kita berelasi dengan Dia. Nah, ayat ini mengatakan, untuk berelasi dengan Tuhan, Tuhan Yesus memberikan pengertian. Harus menyangkal diri.
Jikalau tidak menyangkal diri, dia tidak layak menjadi murid Tuhan Yesus. Lalu kita mulai berpikir, saya mau ikut panggilan Tuhan, ternyata untuk ikut panggilan Tuhan, yaitu panggilan terpenting, saya harus menyangkal diri. Apa arti menyangkal diri? Apakah menyangkal diri berarti menindas diri kita? Apakah menyangkal diri berarti membenci diri kita? Apakah menyangkal diri berarti memusuhi diri kita? Bukan. Menyangkal diri dia harus dimengerti bagaimana? Di dalam ayat Markus 7 ayat 20-22, waktu kita membaca, baru kita sadar kenapa kita harus menyangkal diri. Di sana dikatakan, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ini adalah segala kecenderungan diri, ini adalah segala keinginan diri yang mendorong kita melakukan berbagai hal yang mendukakan Tuhan. Jikalau kita ingin memenuhi panggilan terpenting Tuhan, maka kita harus memiliki sikap. Segala keinginan yang salah, pikiran yang salah, hasrat yang keliru, hasrat untuk berbuat dosa, harus kita benci, harus kita sangkali, harus kita musuhi. Karena kita lebih mencintai kesucian dari Tuhan. Karena kita lebih mencintai apa yang Tuhan inginkan. Barang siapa mengerti panggilan terpenting, dia sadar untuk mengikut Tuhan yang suci, Tuhan yang benar, dia harus memusuhi yang salah, yang buruk, yang berdosa, yang keliru. Barulah kita bisa memenuhi panggilan terpenting Tuhan. Tidak mungkin kita memenuhi panggilan terpenting Tuhan sambil bisa mengatakan, aku menyukai dosa-dosaku. Jikalau kita sadar panggilan terpenting Tuhan, maka kita akan berkata, aku membenci dosa-dosaku. Membenci segala keinginan jahat yang menjauhkan aku di dalam berelasi dengan Tuhan. Maka jikalau kita merespon panggilan terpenting Tuhan, mari kita bertekad, aku harus menyangkal diri. Aku harus membenci segala keinginan yang buruk, yang jahat, yang muncul dalam diriku. Mari kita sebagai mahasiswa-mahasiswi FON, bukan hanya bertekad, belajar hal-hal tentang apa yang menjadi bekal kita nanti menjadi perawat. Tetapi juga mulai bertekad memusuhi apa yang Tuhan musuhi. Mulai membenci apa yang Tuhan benci. Dan belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Menyangkal diri yang berdosa. Menyangkal diri yang keliru, mencintai apa yang dicintai oleh Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan frasa pertama, mari ikutlah aku. Saya mengajak kita memperhatikan, di sini ada tahun 2020, ada juga tahun 2200. Tahun 2020 Anda hidup dan sekarang berada di sini. Tahun 2200 tentu saja kita sudah menjadi jasad yang meninggal. Pertanyaan saya, sudahkah kita memikirkan apakah tujuan terpenting dalam hidup kita? Mungkin di antara kita akan mengatakan, Pak, kalau begitu tujuan terpenting saya memenuhi panggilan dari Tuhan, juga untuk memuliakan Tuhan. Itu benar sekali. Nah, saya ingin menjelaskan, di dalam kita memenuhi panggilan terpenting Tuhan, tujuan kita yang sangat penting adalah menjadi seperti Kristus. Kita ikut panggilan terpenting, yaitu berelasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus menuntut kita berubah sehingga seperti Kristus. Apakah yang dimaksud menjadi seperti Kristus? Ayat ini mengatakan bijak, yaitu menyadari keberadaan Allah dan kehendaknya. Allah ada, Allah berada di segala tempat, Allah menyertai kita, Allah memperhatikan kita. Mari kita seperti Kristus menyadari keberadaan Allah. Bukan hanya keberadaan Allah, kehendaknya bagi kita. Nah, menjadi seperti Kristus bukan hanya bijak, satu hal lagi adalah baik, yaitu melakukan segala sesuatu dengan cara menyenangkan Tuhan. Bijak secara wawasan, secara pemikiran, secara pandangan, secara konsep, yaitu menyadari keberadaan Allah dan kehendaknya. Baik, yaitu melakukan segala sesuatu dengan cara menyenangkan Tuhan. Nah, inilah yang harus kita sadari tujuan hidupku.
yang perlu kita sadari setiap hari. Sehingga sembari kita menjadi mahasiswa sambil kita mengarah pada tujuan tersebut. Jikalau kita melakukan segala sesuatu, menginginkan segala sesuatu, tidak dikaitkan dengan tujuan ini, kita bisa pastikan kita sedang miss off the track. Kita sedang salah jalur, kita keliru jalur. Ada mahasiswa-mahasiswi di berbagai perguruan tinggi saat ujian, mereka mencontek temannya. Nah, sepertinya nilainya akan bagus. Tetapi dia sedang menyimpang dari tujuannya untuk baik, yaitu melakukan segala sesuatu dengan cara menyenangkan Tuhan. Pastikan kita memiliki tujuan ini. Nah, tujuan hidup kita bukannya dalam kesementaraan. Kita harus menyadari tujuan kita dalam kekekalan. Nah, ironis sekali, banyak orang sedang berusaha keras dalam hidup, tetapi tidak tahu tujuan hidupnya sewaktu di dunia, juga tidak tahu tujuan hidupnya pada waktu kekekalan. Nah, saya akan tunjukkan. Tujuan kita hidup dalam kekekalan adalah hidup sempurna dalam relasi dengan Allah Tritunggal yang sangat akrab, yang menjadi tujuan kita di surga dengan segala kemuliaannya, yang adalah rumah kita yang kekal. Kenapa kita perlu serupa dengan Kristus? Karena kita akan digabungkan di dalam relasi dengan Allah Tritunggal. Tuhan Yesus pernah datang ke dunia dalam kesempurnaannya. Kita mengikuti contoh ini. Nanti waktu kita disempurnakan di dalam kekekalan, kita bergabung dalam relasi Allah Tritunggal. Kita memiliki relasi kasih yang sempurna. Nah, inilah dalam pengertian panggilan yang pertama. Saya akan bacakan kembali Matius 4 ayat 19. Di sana dikatakan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini adalah frase kedua. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Perhatikan, kalimat ini ditujukan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Ini adalah panggilan yang kedua, yaitu panggilan khusus. Tadi ada panggilan terpenting, sekarang panggilan khusus. Apa panggilan khusus? Panggilan khusus berarti Tuhan berkata secara khusus kepada pribadi tertentu, untuk seseorang tertentu, dia akan menjadi apa? Kepada Petrus, Tuhan Yesus berkata, kamu akan kujadikan penjala manusia. Maka Petrus tidak berhak untuk memilih tujuan yang lain kecuali memenuhi panggilan Tuhan bagi dia, yaitu menjadi penjala manusia. Ada panggilan khusus Tuhan bagi Abraham untuk pergi ke Kanaan, panggilan khusus Tuhan untuk Musa untuk memimpin bangsa Israel, panggilan khusus Tuhan untuk Gideon memimpin perang, panggilan khusus Tuhan untuk Petrus, untuk beberapa orang lainnya lagi. Panggilan khusus adalah Tuhan berfirman kepada orang-orang tertentu untuk mereka memenuhi panggilan itu dan mengerjakan apa yang Tuhan tuntut dari mereka. Saya mendapat panggilan khusus dari Tuhan menjelang saya lulus dari Fakultas Teknik Unibra. Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan yang studi di seminar. Nah, ada orang dipanggil khusus untuk memenuhi bidang-bidang tertentu. Apakah Anda dipanggil khusus untuk menjadi seorang perawat? Nah, mari kita melihat panggilan yang berikutnya. Panggilan berikutnya adalah panggilan umum. Panggilan umum berarti meskipun kita tidak dipanggil secara khusus, Tuhan memanggil siapapun untuk bekerja. Jadi kalau Anda tidak mendapat panggilan khusus untuk menjadi seorang pengacara, untuk menjadi seorang gubernur, panggilan khusus tidak untuk menjadi seorang dokter, Anda tetap mendapat panggilan umum, yaitu Anda harus bekerja. Nah, disinilah ketika kita menyadari saya tidak dipanggil khusus, mungkin Anda mendapat panggilan umum. Anda harus mempersiapkan diri untuk bekerja. Nah, untuk bekerja, Anda harus mengikuti pendidikan. Nah, jikalau pendidikan yang memungkinkan bagi Anda saat ini adalah menjadi perawat, studilah baik-baik. Gunakan kesempatan dengan baik. Dan silakan Anda hidup sambil studi, sambil mengarah kepada tujuan hidup Anda menjadi seperti Kristus.
sambil Anda mempersiapkan diri bagaimana kelak akan berelasi dengan Allah Tritunggal. Ini menjadi suatu garis dari sekarang Anda harus incar, yang harus Anda tegaskan dalam diri Anda. Dengan memahami panggilan terpenting untuk Anda berelasi dengan Tuhan, dengan menyadari panggilan khusus di mana seorang dipanggil secara khusus oleh Allah di dalam profesi tertentu, dan dengan menyadari panggilan umum, Anda sekarang memahami bagaimanakah Anda bersikap selama Anda studi di FOM menjadi calon perawat di kemudian hari. Kiranya Tuhan memperlengkapi kita, menguatkan kita selama studi di Faculty of Nursing ini. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, pimpinlah kami studi dengan sungguh-sungguh. Karena ini kesempatan kami untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, karena entah kami mendapat panggilan khusus atau panggilan umum, kami semua mendapat panggilan terpenting untuk kembali kepada Tuhan, untuk menjadi seperti Kristus, dan mempersiapkan diri berelasi dengan Allah Tritunggal dalam kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saya Robert Kelvin Tudai dari Luwuk, Sulawesi Tengah. Saya juga merupakan perwakilan dari seluruh mahasiswa baru ETP 2020 pada testimoni kali ini. Jadi, saya akan berbagi cerita sedikit tentang proses saya sampai di titik ini. Awalnya saya hanya tertarik karena beasiswa di UPH ini. Kemudian saya ikut tes dan puji Tuhan saya lulus. Meskipun awalnya saya tertarik karena beasiswa di UPH, tapi dengan proses yang saya jalani, mulai dari pre-nursing, kemudian welcome new student, dan kuliah online yang baru-baru kita ikuti sama-sama ini, di situ saya merasa ini bukan suatu kebetulan, tetapi saya percaya dan yakin bahwa ini adalah panggilan Tuhan sehingga saya sampai di sini. Kemudian saya juga memiliki motivasi bahwa saya ingin merawat pasien dan membantu pasien selama mereka dirawat di rumah sakit, sehingga pasien meskipun dalam keadaan sakit atau kurang sehat itu bisa merasakan sukacita dan pengharapan dari Tuhan melalui saya. Untuk angkatan kali ini kita memang angkatan yang sangat spesial ya, belajarnya juga dengan cara yang spesial, yaitu lewat daring ya. Saya teringat waktu kelas online pertama saya itu waktu pre-nursing. Jadi waktu itu jaringan di sini tuh masih waktu itu kurang stabil. Jadi saat tutornya lagi memberikan penjelasan itu tidak kedengaran full. Jadi saya sangat jengkel. Ya, itu merupakan kendala kami saat kuliah juga saat ini. Saya juga waktu itu sempat down karena belajar sampai larut malam, bahkan sampai tidak tidur. Tapi karena tutor dan teman-teman sering memberikan dukungan dan semangat, jadi saya kembali semangat menjalani proses saya pada waktu itu. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, meskipun sekarang masih di masa-masa pandemi, tapi saya masih bisa kuliah seperti biasa dengan teknologi yang ada, meskipun masih banyak kendala dan segala keterbatasan yang ada. Pesan saya untuk teman-teman ETP 2020, jangan menyerah kuliahnya dan tetap semangat. Jangan biarkan jaringan dan kendala lainnya sebagai alasan kita untuk patah semangat dan tidak menyelesaikan kewajiban kita dengan maksimal. Ingat teman-teman, kita itu angkatan yang spesial dan kita juga dipanggil oleh Tuhan dengan cara yang spesial. Untuk itu, mari kita laksanakan panggilan Tuhan dengan cara yang spesial juga. Saya punya ayat pegangan di Alkitab, Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi, teman-teman, semoga itu bisa menguatkan kita semua dan sampai bertemu di dunia nyata ya teman-teman. Big hug untuk kita semua.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, tentukan tembok yang merintangi, bekerjalah